Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Panji Khilafah. Kali ini kita akan mengulas sebuah kisah tentang seorang pemuda yang beribu bapakkan babi. Sebelum itu, tolong bantu channel ini dengan menekan tombol like, komen, serta bagikan kiranya bermanfaat. Nabi Musa alaihissalam adalah satu-satunya nabi yang boleh berbicara terus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali dia hendak bermunajat, Nabi Musa akan naik ke Bukit Tursina. Di atas bukit itulah dia akan berbicara dengan Allah. Nabi Musa sering bertanya dan Allah akan menjawab pada waktu itu juga. Inilah kelebihan yang dimiliki Nabi Musa alaihissalam yang tidak ada pada nabi-nabi lain. Suatu hari Nabi Musa telah bertanya kepada Allah, "Ya Allah, siapakah orang di surga nanti yang akan duduk berdampingan dengan aku?" Allah pun menjawab dengan mengatakan nama orang itu serta tempat tinggalnya. Setelah mendapat jawaban, Nabi Musa alaihissalam turun dari Bukit Tursina dan berjalan mengikuti tempat yang diberitahukan. Setelah beberapa hari di dalam perjalanan, akhirnya sampai juga Nabi Musa alaihissalam ke tempat yang berkenaan. Dengan pertolongan beberapa orang penduduk di situ, beliau berhasil bertemu dengan orang tersebut. Setelah memberi salam, beliau dipersilahkan masuk dan duduk di ruang tamu. Tuan rumah itu tidak melayani Nabi Musa alaihissalam. Dia masuk ke dalam kamar dan melakukan sesuatu di dalamnya. Sebentar kemudian, dia keluar sambil membawa seekor babi betina yang besar. Nabi Musa terkejut melihatnya. "Perihal apa ini?" kata Nabi Musa berbisik dalam hatinya penuh keheranan. Babi itu dibersihkan dan dimandikan dengan baik. Setelah itu, babi itu dilap sampai kering serta dipeluk dan dicium. Kemudian diantar kembali ke dalam kamar. Tidak lama kemudian, anak itu keluar lagi dengan membawa seekor babi jantan yang lebih besar. Babi itu juga dimandikan dan dibersihkan. Kemudian dilap hingga kering dan dipeluk serta dicium dengan penuh kasih sayang. Babi itu kemudian diantar semula ke kamar. Selesai kerjaannya, barulah dia melayani Nabi Musa alaihissalam. "Wahai saudara, apa agama kamu?" "Aku agama Islam," jawab pemuda itu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam bertanya lagi, "Lantas, mengapa kamu memelihara babi?" "Kita tidak boleh berbuat begitu. Agama kita sangat melarangnya," kata Nabi Musa alaihissalam. "Wahai Tuan hamba, sebenarnya kedua babi itu adalah ibu bapa kandungku. Oleh karena mereka telah melakukan dosa yang besar, Allah telah menukarkan rupa mereka menjadi seekor babi. Soal dosa mereka dengan Allah itu soal lain. Itu urusannya dengan Allah. Aku sebagai anaknya tetap melaksanakan kewajibanku sebagai anak. Hari-hari aku berbakti kepada kedua ibu bapakku, sebagaimana yang Tuhan lihat tadi. Walaupun rupa mereka sudah menjadi babi, aku tetap melaksanakan tugasku. Setiap hari aku berdoa kepada Allah agar mereka diampunkan. Aku bermohon supaya Allah menukarkan wajah mereka menjadi manusia yang sebenarnya. Tetapi Allah masih belum mengabulkan doaku. Maka ketika itu juga
Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahai Musa, inilah orang yang akan duduk berdampingan dengan kamu di surga nanti. Hasil baktinya yang sangat tinggi kepada kedua ibu bapaknya yang sudah buruk dengan rupa babi pun dia tetap berbakti juga. Oleh itu, aku naikkan derajatnya sebagai anak soleh di sisiku. Itulah berkat doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh dapat menebus dosa ibu bapak yang akan masuk ke dalam neraka dan pindah ke surga. Dengan syarat, hendaklah dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan orang tua kita mendapat tempat yang baik di akhirat kelak. Walau bagaimanapun perangai kedua orang tua kita, itu bukan urusan kita. Urusan kita ialah menjaga mereka dengan penuh kasih sayang sebagaimana mereka menjaga kita sewaktu kecil hingga dewasa. Walau seberapa banyak sekalipun dosa yang mereka lakukan, itu juga bukan urusan kita. Urusan kita ialah meminta supaya kedua orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa anak yang soleh akan membantu kedua orang tuanya mendapat tempat yang baik di akhirat. Inilah yang dinanti-nantikan oleh para orang tua di alam kubur. Arti sayang seorang anak kepada ibu dan bapaknya bukan diukur dengan uang, tetapi sayang seorang anak pada kedua orang tuanya ialah dengan doanya supaya mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini menjadi ikhtibar dan tauladan buat kita semua.